Common law artinya hukum kebiasaan. Common law merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar pada putusan hakim selanjutnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa sistem hukum ini lebih mengutamakan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Common law system biasa juga disebut dengan Anglo-Saxon karena dikaitkan dengan suku Anglo atau Anglikan dan suku Saxon atau Saksa yang dulu pernah menjajah Inggris dan selanjutnya mendiami wilayah Britania atau Inggris. Sistem hukum common law mulai berkembang di Inggris pada abad 16. Secara definitif, hukum common law ialah sistem hukum yang berasal dari Inggris, kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas sejahannya. Namun Amerika Serikat mengembangkan pula sistemnya dengan model dan versinya sendiri, tetapi tetap di dalam bingkai common law system. Perkembangan Amerika Serikat yang pesat membuat Amerika menjadi tempat yang menarik untuk menjalin kontak dalam berbagai hal, terutama dalam bidang perdagangan. Hal ini mendorong Amerika Serikat dalam bertransaksi dengan negara lain, sehingga mempengaruhi hukum Amerika Serikat yang dijadikan acuan transaksi internasional. Oleh karena itu, sistem common law pada saat ini lazim disebut sebagai sistem Anglo-American. Di Indonesia sendiri, common law mulai berkembang sekitar tahun 1811 ketika Inggris menguasai Indonesia. Thomas Stamford Raffles yang merupakan letnan gubernur saat itu membentuk berbagai pengadilan dan tribunal atau judicial system yang menggunakan British system atau common law. Sumber-sumber hukum di negara penganut sistem common law hanya jurisprudensi serta kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis berupa undang-undang atau disebut statute law. Sistem common law mempunyai 3 karakteristik, yaitu jurisprudensi yang dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin stare decisis, dan adanya adversary system dalam proses peradilan. Apabila dalam proses peradilan diperlukan juri, maka hakim akan memberikan perintah kepada juri untuk mengambil putusan, yang nantinya keputusan tersebut harus diterima oleh hakim. Ketiga hal tersebut merupakan pembeda antara sistem common law dan sistem civil law. Kaidah hukum dalam sistem common law. Pertama, hukum merupakan lembaga kebudayaan yang harus mengalami perkembangan. Kedua, hukum merupakan hasil dari cipta manusia. Yang ketiga, hukum tidak memerlukan kodifikasi karena hukum yang terkodifikasi hanyalah sebagian saja dari hukum. Dan yang keempat, putusan pengadilan adalah hukum. Jika di civil law system itu menganut sistem Rechtsstaat, sistem hukum common law itu menganut konsep rule of law yang menekankan pada 3 unsur utama, yaitu yang pertama adanya supremasi hukum atau supremacy of law, yaitu kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. Yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, yaitu setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Yang ketiga adalah konstitusi yang didasarkan atas hak asasi manusia atau HAM. Namun, konsep negara hukum di Indonesia itu berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut civil law dan common law yang didasarkan pada paham liberal individualistis. Karena konsep negara hukum di Indonesia itu didasarkan pada Pancasila. Disinilah keistimewaan sistem hukum Indonesia. Karena sistem hukum Indonesia itu memodifikasi dan mengadopsi unsur-unsur negara hukum dalam konsep Rechtsstaat maupun rule of law dalam konsep hukum Indonesia. Perbedaan common law dan civil law pada dasarnya terletak pada penyampaian cita-cita hukumnya. Apa itu cita-cita hukum? Cita-cita hukum adalah objek yang menjadi tujuan dari hukum tersebut. Pada negara Eropa kontinental misalnya, yang menganut civil law system, cara penyampaian cita-cita hukumnya atau pembentukan hukum nasionalnya dilakukan dengan kodifikasi. Sementara pada negara common law, pembentukan hukumnya adalah dengan hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ditemukan dalam putusan pengadilan, sehingga hukumnya bersifat tidak tertulis atau unwritten law. Pada common law system, peran hakim sangat luas. Fungsi hakim tidak hanya menetapkan dan juga menafsirkan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.
Hakim juga dapat menciptakan hukum baru yang nantinya akan digunakan oleh hakim-hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara yang sejenis. Hal ini berbeda dengan civil law system yang mana peran hakim sangat pasif. Hakim tidak memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara merujuk kepada undang-undang. Hal itulah yang menyebabkan jika kita belajar hukum di negara civil law, yang dibahas adalah tentang undang-undang, pasal-pasal, dan juga ayat-ayat, karena hukumnya yang bersifat tertulis. Sementara pada negara common law, hal itu tidak dibahas di universitas, melainkan dibahas dan juga dikembangkan oleh para praktisi dan proseduralis. Sementara di universitas yang dibahas adalah kasus-kasus hukum atau case law dan juga cara penyelesaiannya, yakni dengan bedah kasus case by case. Pengaruh common law system terhadap sistem hukum di Indonesia yang menggunakan civil law system. Pengaruh tersebut kebanyakan berada pada bidang ekonomi. Mengapa pada bidang ekonomi? Karena bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi banyak mengadopsi aturan-aturan dari common law system, seperti pada hukum koperasi atau perseroan terbatas dan juga corporate social responsibility. Selain itu, praktik penemuan hukum oleh hakim di pengadilan memiliki akar sejarah dan tradisi yang cukup kuat sejak zaman Romawi dan di Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor terjadinya konvergensi sistem peradilan common law di Indonesia. Common law artinya hukum kebiasaan atau disebut juga dengan Anglo-Saxon. Common law adalah hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang telah menjadi dasar putusan hakim-hakim setelahnya dalam kasus yang sama atau serupa. Common law system berasal dari Inggris dan kemudian menyebar ke berbagai negara karena adanya invasi atau penjajahan. Sistem common law mulai muncul pada abad 16 dan masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1811 ketika Inggris menguasai Indonesia dengan penguasanya yaitu Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles.